Di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, mulai dari fashion, teknologi, makanan, perfilman, aksesoris, dan masih banyak lagi. Hal ini pula yang melatar belakangi produk-produk lokal Indonesia sulit bersaing di ranah pasar. Seiring berjalannya waktu, tantangan ini bertambah besar mengingat arus impor semakin tinggi, ditambah berkurangnya rasa kecintaan dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap barang-barang dalam negeri. Semua produsen dalam negeri mau tidak mau harus meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing dengan semua produk luar negeri. Selain itu, globalisasi juga menghasilkan ketidakseimbangan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar oleh efek globalisasi yang terjadi di perkotaan, sedangkan di kawasan pedesaan masih kurang merasakan efek globalisasi ini. Lantas, bagaimana cara kita meningkatkan daya saing produk lokal? Salah satu cara meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia adalah meningkatkan kualitas keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Keberagaman ekonomi merupakan semua yang berkaitan dengan upaya dan daya manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Kegiatan ini dilakukan demi memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. Secara sederhana, keberagaman ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi di mana ada banyak jenis-jenis kegiatan ekonomi atau usaha yang digeluti masyarakat kita. Dalam hal ini, letak geografis sangat mempengaruhi keadaan ekonomi yang beragam di masyarakat. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 8 jenis keberagaman ekonomi yang patut kita banggakan dan pertahankan demi kelangsungan ekonomi dan produk lokal. 8 jenis tersebut diantaranya pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan yang meliputi UMKM maupun ekspor dan impor. Tahukah kalian, ternyata ada sejumlah produk Indonesia yang sampai ke mancanegara loh. Yang pertama ada Indomie, yang kedua ada celana jeans, yang ketiga ada sepeda Polygon, dan keempat ada tolak angin. Tentunya masih banyak produk-produk lokal yang tak kalah terkenal seperti anyaman, batik, ukir, dan lain sebagainya. Pertama, menambah peluang atau lapangan pekerjaan. Setiap produk yang kita beli pasti menguntungkan perusahaan tersebut. Jika kita membeli produk dalam negeri, sektor usaha negara kita akan membaik sehingga akan membuka peluang ataupun kesempatan untuk lapangan pekerjaan yang baru buat yang menganggur. Kedua, meningkatkan pendapatan negara. Tak dapat dipungkiri memang dengan bertambahnya omset pengusaha dalam negeri, otomatis akan menambah pendapatan dan devisa negara kita sendiri, begitu pula sebaliknya. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin kita mencintai produk dalam negeri, maka semakin banyak pula karyawan yang dipekerjakan sehingga dapat membantu memaksimalkan kesejahteraan mereka sekaligus keluarganya. Oleh karena itu, marilah kita cintai produk-produk dalam negeri agar para pelaku usaha bisa terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Teman-teman pasti bertanya, bagaimana sih kreativitas kita agar dapat menumbuhkan dan mengajak orang lain agar mencintai produk dalam negeri? Upaya-upaya yang dapat kita lakukan diantaranya, pertama, membuat poster ajakan mencintai produk dalam negeri. Kedua, menulis di blog internet tentang kualitas produk Indonesia. Yang ketiga, mengenakan pakaian khas Indonesia. Yang keempat, membantu memasarkan produk Indonesia melalui media sosial. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada pelaku ekonomi industri kreatif agar masyarakat mengetahui kualitas produk Indonesia. Sekian video pemaparan dari saya. Semoga kalian terhibur. Thanks for watching guys. See you.